Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan kurang lebih kalau sampai hari ini insya Allah sudah 12 hari waktu, ah, 15 hari waktu yang hampir hampir tidak terasa begitu cepat ya pelaksanaannya. Mudah-mudahan semua di antara kita dalam kondisi baik, terutama kesehatan kita dalam kondisi baik. Yang kedua, tentu saya ingin menyapa satu persatu. Terima kasih yang sama-sama kita hormati dan selalu kita doakan sehat walafiat. Bapak Upi Asmaradana selaku CEO dan founder Kabar Bursa. Ini juga seluruh eh, tim direktur di lingkungan Kabar Bursa yang hari ini juga hadir, yang saya juga hormati dan selalu saya doakan sehat walafiat para konsultan yang akan memberikan pemahaman kepada kita semua soal bagaimana investasi, bagaimana melaksanakan dengan sebaik-baiknya harta dan kekayaan kita di dalam permodalan dan berinvestasi, tidak sekedar konsumsi. Sudah hadir di sini Pak Asep, Pak Asep bukan Pak Asep ya, Pak Irwan, lalu Pak Asmi dan juga Bu Alfi. Tentu seluruh yang hadir pada pagi hari ini yang sama-sama juga saya hormati dan saya banggakan termasuk yang hadir secara online. Bapak dan Ibu, ada dua hal barangkali yang sangat penting dari pertemuan ini. Harus diakui sebagian besar masyarakat, terutama generasi milenial dan generasi Z, ya termasuk generasi saya juga sih ya, generasi apa baby boomers yang terkadang tidak berpikir soal investasi, tetapi lebih pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsumtif. Padahal kegiatan investasi, kegiatan memproduksi itu adalah bagian dari amal karena bisa berbagi dengan banyak pihak. Apakah itu untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan kesehatan, untuk kepentingan pembangunan baik keluarga, masyarakat, dan untuk kehidupan kemanusiaan. Jadi ketika menafkahkan harta kekayaan kita untuk aktivitas produksi, tidak sekedar konsumsi, sebetulnya kita sedang menjalankan syariat Islam. Menjalankan upaya kita yang dalam kehidupan sehari-hari memang diwajibkan untuk berbagi. Ya, itu enggak egois. Tidak untuk kepentingan pribadi. Kalau sekarang ini kan Bu, Ibu, kita dihadapkan pada apa di media sosial terutama ya itu apa sih namanya anak muda bilang sekarang flexing apa flexing ya apa mengiklankan mempromosikan banyak hal ya, apakah itu makanan, apakah itu pakaian, apakah itu aksesoris, bukan tidak penting, itu penting. Tetapi kalau tidak berhati-hati, maka sebagian dari aktivitas kita ada yang hilang, yaitu aktivitas berbagi. Padahal sekecil apapun, apa yang kita miliki, kalau kita bisa bagikan kepada yang lainnya dalam bentuk tabungan, dalam bentuk saham, dalam bentuk investasi-investasi sesuai dengan yang menurut kita apa itu kalau orang Jawa bilang srek gitu ya, srek menyenangkan dan menganggap itu amanah begitu, insya Allah itu memiliki nilai yang tidak terhingga bagi kemanusiaan, bagi keadilan,
dan bagi kesejahteraan. Karena itulah hakikat kita sebagai manusia. Itu satu hal. Maka saya kira pertemuan yang akan dilakukan mulai pagi sampai sore nanti dalam 3 sesi itu akan merespon 2 kebutuhan penting. Yang pertama adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang apa itu investasi. Karena saya pun terkadang, oh investasi, kalau investasi itu hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, begitu. Yang uangnya sudah bermiliar-miliar, beratus-ratusan juta, yang jauh dari apa yang kita miliki. Betul tak? Tidak harus demikian. Nanti yang menjawab itu para konsultan, para ahli. Ya, ternyata berinvestasi tidak menunggu itu. Kita siapapun kita, pelajar, mahasiswa, siswa, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, itu pengusaha maupun masyarakat yang profesinya beragam ya, tidak harus pengusaha yang berinvestasi, tapi siapapun, termasuk mereka yang berprofesi sebagai guru, Tentara Nasional Republik Indonesia, dokter, ekonom, ya, lawyer, apapun. Apakah bisa berinvestasi? Apakah bisa berbagi harta kekayaannya untuk kepentingan umat, kepentingan kesejahteraan masyarakat? Nah, forum ini menjadi forum yang sangat penting untuk berbagi pengetahuan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kesulitan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses kebutuhan yang saya sebutkan tadi. Saya kadang-kadang gini, Dek, beli saham, Dek. Saya bilang gitu. Terus anak saya bilang, Mama kayak tahu aja saham itu apa. Itu harus dipelototin loh, Ma. Kalau nggak dipelototin nanti rugi. Oh gitu ya. Ya udah nggak jadi. Gitu, misal ya. Atau, Dek, itu apa eh, media-media yang sudah go public itu kayaknya apalagi dia punya peran yang sangat penting pada kebutuhan publik untuk tahu atas kebenaran gitu, dibeli dong Dek sahamnya, kita support dari situ, saya bilang. Mama bener nih mau beli saham. Biasanya yang kayak gitu-gitu rugi loh, Mah, gitu. Misal, artinya terutama yang baby boomers, ada banyak hal yang tidak tahu, maka forum ini menjadi jembatan untuk memudahkan bukan sekedar orang tahu, tapi kemudahan untuk mengakses. Apa sih ini? Bagaimana berinvestasi? Apalagi ini di era digital. Dua hal ini menjadi alasan, lalu apa pentingnya media? Seperti kita ketahui, fungsi media adalah bukan sekedar memberitahu, tetapi memahamkan dan memberikan keberdayaan pada publik. Jadi berdayaan intelektual publik itu tugas media. Kebutuhan masyarakat dan sumber informasi harus dikawinkan. Maka apa yang dilakukan oleh kabar bursa, insya Allah ini menjadi bagian yang bukan sekedar bekerja begitu, sekedar memenuhi profesi pers ya, yang tadi disebut oleh Pak CEO, kabar bursa mendedikasikan secara reguler untuk memberitakan terkait dengan apa ini nyantri Nyantri. saham, nyantri saham ini secara reguler. Saya kira mudah-mudahan ini jadi amalnya kabar bursa ya, karena secara reguler ada disampaikan dan ketika masyarakat mendapatkan manfaat untuk tahu dan kemudian mudah untuk mengakses, maka itu adalah upaya serius yang dilakukan oleh kabar bursa. Mudah-mudahan ini juga diikuti oleh media-media yang lain karena ketika media menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam rangka memberdayakan intelektual publik yang nanti berimplikasi pada berbondong-bondongnya masyarakat untuk berinvestasi, bisa dievaluasi nanti Pak Adi, ya, Pak Upi, setelah setahun kira-kira ada impact seperti apa. Karena media itu yang bisa dinilai
Berhasil atau tidak berhasil adalah impact dari aktivitas yang sudah kita lakukan. Saya kira, Bapak dan Ibu, media selain memberikan informasi dan pengetahuan dan memberdayakan intelektual publik, media dalam konteks, investasi memberi ruang untuk masyarakat melakukan dialog dan diskusi ya, melalui forum pemberitaan itu. Jadi jangan satu arah. Kasih slot dalam pemberitaan itu masyarakat ikut mendiskusikan, siapa tahu dari pengalaman masyarakat menggunakan dana-dananya atau berinvestasi melalui, apa, saham maupun bentuk-bentuk yang lainnya, lalu punya pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan kepada masyarakat lainnya. Jadi sekarang ini model yang paling banyak disukai adalah informasi dalam bentuk historical, testimoni, cerita begitu. Itu sangat disukai, apalagi kalau itu berdasarkan pengalaman-pengalaman baik atas keberhasilan satu usaha. Saya kira, mudah-mudahan ini langkah awal yang baik yang bisa diikuti oleh kawan-kawan media yang lain. Jangan pelit memberitakan terutama di bidang ekonomi ya, karena ekonomi, roda, pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk pembangunan bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional kita, kesejahteraan dan keamanan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Nini, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung Ibu, izin dan kami ingin mengundang Bapak Upi Asmaradana selaku founder dan juga Chief Executive Officer kabarbursa.com untuk bisa memberikan token of appreciation kepada Ibu Nini Rahayu selaku Dewan Pers. Boleh beri tepuk tangannya hadirin sekalian? Itu tadi keynote speech dari Ibu Nini Rahayu selaku Ketua Dewan Pers Media sebagai jembatan informasi saham dan pasar modal. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat.